Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, apa yang terpikir oleh saudara ketika saudara menemukan atau mendengar kata mumpung? Atau mungkin saudara mengucapkan kata mumpung? Saudara, menurut ChatGPT, mumpung itu berbicara tentang sebuah kondisi selagi ada kesempatan, atau kebetulan lagi pas momennya. Saudara, kata mumpung ini bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi pada hamba yang jahat. Saudara, di sana dikatakan dia punya kesempatan untuk menjadi pengawas. Bukan karena dia lebih hebat, tapi karena memang sang tuan rumah menunjuk dia untuk menjadi pengawas yang melakukan tugas memperhatikan sesamanya, sesama hamba-hambanya. Ditambah lagi, kebetulan sang tuan terdelay atau waktunya lebih lama untuk kembali. Saudara, ini makanya bisa dikatakan hamba yang dikatakan dalam ayat 48, 49, 50, dan 51 sedang berada dalam kondisi mumpung. Mumpung lagi jadi pengawas, mumpung tuannya pergi lebih lama, sehingga dia bisa menikmati hidup dan segala sesuatu yang dia inginkan. Saudara, masalahnya adalah dia lupa bahwa dia itu hanyalah pengawas yang ditunjuk. Dia tidak lebih baik, dia tidak lebih tinggi dari hamba-hamba yang lain. Saudara, perhatikan waktu dikatakan hamba-hamba yang lain. Itu berbicara tentang sebuah kondisi, sebuah status, tentang sebuah peringkat yang tidak berbeda. Dia hanyalah hamba yang lain dari grup hamba-hamba yang lain. Perhatikan ayat 49. Kemudian kita juga lihat bahwa masalah utama sang hamba yang jahat adalah dia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya yang sebenarnya sangat simpel, saudara. That simple gitu ya, saudara. Memastikan teman-temannya bisa mendapatkan makanan. Saudara, bukan hanya itu. Dia pun menjadi orang yang lupa bahwa tuannya itu hanya terlambat atau kedatangannya lebih lama sedikit dari waktu yang diprediksi. Bukan berarti tuannya itu tidak akan pernah datang. Dan tentunya saudara, dia lupa bahwa ketika tuannya datang, dia harus memberikan sebuah pertanggungjawaban kepada sang tuan yang memberikan kepercayaan. Saudara, dia dikatakan hamba yang jahat karena dia memang hatinya jahat. Saudara, perhatikan di ayat 48 ketika Tuhan berkata bahwa tetapi jika ada seorang yang di dalam hatinya berpikir. Saudara, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang melakukan kegiatannya dengan kejahatan karena apa? Karena hatinya memang jahat. Saudara, ayat 50 dan 51 menegaskan ketika tuannya itu datang di saat yang tidak terduga, maka hamba itu akan menerima nasibnya dengan cara mendapatkan hukuman.
Dikatakan dia akan disatukan dengan grup orang-orang munafik. Saudara perhatikan di ayat 51 ketika Tuhan Yesus berkata, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, Tuhan Yesus memastikan bahwa hamba ini akan menerima hukuman yang sangat amat berat. Hukuman yang kalau mau dibilang menakutkan. Tapi saudara, ketika kita membahas semua tentang hamba yang jahat, jangan pernah lupa saudara, Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini dengan mengajak kita berpikir melalui sebuah pertanyaan retoris. Siapakah hamba yang bijaksana? Di dalam ayat yang ke-45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk mengajak para pendengarnya berpikir, untuk membuat pendengarnya mengevaluasi dirinya. Mereka termasuk hamba yang bagaimana? Apakah mereka termasuk hamba yang setia dan bijaksana? Ataukah mereka termasuk orang yang dikatakan hamba yang dari hatinya memang jahat? Hamba yang punya atau mencari kesempatan dalam kesempitan. Hamba yang memakai semua haknya dengan melupakan tanggung jawabnya. Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita berpikir. Saudara, hal ini jugalah yang Tuhan Yesus ajak supaya kita bukan hanya berpikir, namun mengambil sebuah keputusan bahwa saya mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saudara, mari kita lihat akronim dari kata baik. Ketika bagian ini membahas ada hamba yang jahat, maka ada hamba yang setia dan bijaksana, yang saya singkat dengan kata baik. Saudara, setia dan bijaksana atau baik ini adalah punya karakter seperti apa yang Tuhan mau. Karakternya seperti apa? Saudara perhatikan dari ayat yang ke-45, 46, dan ayat 47. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Saudara, dia adalah seorang yang bertanggung jawab, mengatur rekan-rekannya. Dia adalah seorang hamba yang aktif melayani sesamanya. Perhatikan saudara, tugas dari sang tuan sangat sederhana, memastikan hamba-hamba lain mendapatkan makanan pada waktunya. Sangat praktis, sangat simpel. Dan itulah yang harus dikerjakan. Dia harus aktif melayani, memastikan rekan-rekannya mendapatkan makanan sesuai waktunya. Saudara, dia adalah seorang yang punya integritas. Sekalipun tuannya pergi, dia tidak berpikir seperti hamba yang jahat, yang kemudian memukuli rekan-rekannya yang lain. Kemudian dia menikmati hidup dengan bermabuk-mabukan dan menikmati segala kebebasan yang dia bisa alami. Sebaliknya, hamba yang baik adalah hamba yang berintegritas. Dia melakukan tugasnya dengan teratur, dengan setia, tanpa hitung-hitungan, tanpa pernah ngitung di kalender kapan tuannya pulang. Dan tentunya, dia punya sebuah konsistensi yang baik. Dia punya sebuah kedisiplinan yang luar biasa. Dia terus melakukannya, bahkan ketika tuannya tidak ada. Bahkan ketika mungkin tuannya terdelay atau terhambat datangnya atau diperpanjang kedatangannya. Saudara, mari kita menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana dengan mengingat akronim baik. Bertanggung jawab, aktif melayani sesama, punya integritas dan konsisten, punya kedisiplinan di dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga kita selalu menjadi orang yang siap waktu menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita didapati sebagai seorang yang setia dan bijaksana. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena di dalam segala keadaan kami terus diingatkan untuk kami berwaspada. Kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang tidak pernah terduga. Tolong kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Hamba-hamba Tuhan
yang aktif melayani sesama kami. Hamba-hamba Tuhan yang punya integritas, bukan hanya karena ada yang mengawasi, namun punya integritas karena kami sadar hidup kami ada di hadapan Tuhan. Dan tolong kami bukan hanya melakukannya di awal-awal komitmen saja, namun kami punya konsistensi dan kedisiplinan yang baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sayang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.